Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aditya Hardian dari SMP Negeri 2 Balai akan sedikit menyampaikan mengenai materi di pelatihan sekolah inklusif yang saya ikuti. Dan materi ini merupakan bagian dari pengimbasan yang ingin saya lakukan untuk sama-sama berbagi mengenai sekolah inklusif. Adapun materi yang ingin saya bagikan ialah asesmen dan planning matrix di sekolah inklusif. Sebagai bagian dari tugas seorang pendidik ialah melakukan asesmen. Asesmen atau penilaian juga tidak luput dikerjakan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Secara umum, asesmen merupakan proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk memuat pertimbangan maupun keputusan. Sedangkan konsep khusus dari sebuah asesmen adalah proses pengumpulan informasi menyeluruh berdasarkan kondisi, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan untuk membuat program. Nah, tujuan dari asesmen yang pertama adalah memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Fungsinya, membantu guru atau terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan berkebutuhan khusus yang tepat. Sasarannya ialah semua peserta didik yang ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, sebelum melakukan asesmen, ada baiknya kita sebagai pendidik itu melaksanakan langkah identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Langkah identifikasi merupakan usaha seseorang, baik itu orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya, untuk mengetahui apakah seseorang peserta didik mengalami kelainan, baik bisa berupa fisik, intelektual, sosial, emosional, atau sensoris neurologis, dalam pertumbuhan perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik normal seusianya. Nah, apa sih identifikasi? Identifikasi pada peserta didik berkebutuhan khusus ialah untuk menemukan kelainan atau penyimpangan. Dan ini dilaksanakan melalui pengamatan gejala, baik fisik, perilaku, maupun hasil belajar. Nah, tujuan, fungsi, dan sasaran identifikasi. Adapun tujuan dari identifikasi adalah sebagai informasi lengkap peserta didik untuk kita sebagai pendidik menyusun program dan untuk sebagai langkah preventif untuk menghindari dari problem belajar. Kemudian fungsinya sendiri ialah merupakan pendekatan menemukan peserta didik yang diduga mengalami hambatan agar kita tidak salah menafsirkan. Kemudian sasarannya sendiri tentu saja semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Jenis-jenis asesmen sendiri. Jadi, asesmen pada peserta didik berkebutuhan khusus juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah asesmen akademik. Asesmen akademik merupakan suatu proses untuk mengetahui kondisi ataupun kemampuan peserta didik dalam bidang akademik. Baik peserta didik pada jenjang preschool, kemampuan akademik perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang kedua, selain asesmen akademik, ada juga asesmen non-akademik, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Kemudian asesmen perkembangan sebagai jenis asesmen yang ketiga, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, maupun komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan untuk menggunakan metode apa yang ingin dipakai, strategi atau pemilihan alat bantu yang tepat, baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran di bidang akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Nah, bagaimana dengan strategi pelayanan asesmen? Ada 6 strategi pelayanan asesmen pada peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita harus menetapkan jenis asesmen yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengembangan instrumen asesmen. Kemudian yang ketiga, kita lakukan asesmen itu sendiri atau kita laksanakan asesmen
Kemudian yang keempat, kita menganalisis data dari hasil asesmen. Kemudian nomor 5, kita melakukan case conference. Artinya kita membahas apa yang kita temukan dari hasil asesmen itu tersebut. Kemudian yang keenam ialah kita menyediakan dokumen sebagai data asesmen. Nah, selain melakukan asesmen, ada baiknya ketika kita mengajar atau ketika kita terlibat di sekolah inklusif yang menerima peserta didik khusus, kita mempersiapkan yang namanya planning matrix. Apa itu planning matrix? Planning matrix merupakan mapping deskripsi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus secara individual yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan maupun kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Nah, mengapa kita perlu tujuan planning matrix? Yang pertama, tujuannya agar kita dapat memetakan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan hasil asesmen. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis dampak aspek akademik atau kekhususannya. Kemudian yang ketiga, sebagai analisis strategi layanan akademik. Nah, ini merupakan tujuan dari planning matrix. Kemudian fungsinya sendiri ada berbagai fungsi. Yang pertama, memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual atau sebagai baseline anak berkebutuhan khusus, baik aspek akademik maupun kekhususannya. Kemudian yang kedua, membuat tabel mapping anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis hambatan atau kelainan sesuai dengan temuan asesmen yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan skala prioritas layanan kekhususan yang harus segera dilakukan. Lalu yang keempat, menganalisis dampak temuan kondisi aktual anak berkebutuhan khusus dan dituang pada tabel yang telah kita buat. Kemudian yang kelima, menganalisis strategi layanan pada setiap temuan kondisi aktual anak berkebutuhan khusus dan dituangkan pada tabel yang telah dibuat. Yang keenam, menganalisis skala prioritas. Jadi kita memilih skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dituangkan pada tabel tersebut. Nah, bagaimana prosedur planning matrix? Nah, yang pertama, kita kategorikan dulu data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan atau kelainan PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Nomor 2, lalu kita membuatkan tabel mapping anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis hambatan atau kelainan sesuai dengan temuan asesmen. Kemudian ketiga, kita menuangkan temuan kondisi aktual karakteristik anak berkebutuhan khusus pada tabel mapping yang telah dibuat. Nah, ini merupakan salah satu tabel planning matrix yang dapat kita contoh. Nah, di sini tertera data dari anak tersebut, nama anak, kita pakai inisial, kemudian usianya, kemudian penyusunnya, dan tanggal penyusunan. Nah, ada 4 kolom yang kita sediakan dari nomor, indikator, deskripsi kondisi saat ini, dampak dari kondisi, dan strategi pelayanan. Nah, untuk menyusun skala prioritas, maka kita lihat dari dampak besar kecilnya terlebih dahulu. Jadi, yang memiliki dampak lebih besar, kita susun di nomor 1. Yang memiliki dampak yang lebih kecil, kita susun lebih nurutnya lebih besar. Contoh nih, nomor 1, indikatornya. Karena kebetulan saya mengajar IPA, peserta didik dapat menghitung besar periode dan frekuensi getaran. Nah, deskripsi kondisi saat ini. Nah, kebetulan anak berinisial EG ini merupakan slow learner. Nah, deskripsinya, siswa mengalami kesulitan saat menggunakan operasi pembagian. Konsep pembagian belum dikuasai, terutama apabila melibatkan bilangan ratusan. Nah, dampak dari kondisi ini apa? Siswa kesulitan dalam mengaplikasikan pembagian dengan cara. Siswa melakukan pembagian menggunakan cara turus, sehingga sangat efektif. Jadi garis begitu. Nah, strateginya bagaimana? Kita sekiranya akan perlu pelayanan individual atau perlu pembelajaran individual, yakni siswa secara khusus dengan satu guru dengan program khusus untuk memahami mengenai pembagian. Jadi kita luangkan waktu setelah pembelajaran misalkan untuk berapa kali pertemuan untuk membimbing anak berkebutuhan khusus ini secara khusus agar mendapatkan pelatihan atau mendapatkan bimbingan secara langsung oleh guru bersangkutan secara individual. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.